lagi, Ustaz, Afwan. Di Jepang ada fenomena yang disebut dengan hikikomori, Ustaz. Jadi fenomena hikikomori itu adalah fenomena pemuda atau pemudi yang dia antisosial, yang dia Mengasingkan diri. mengurung diri di kamar, kemudian tidak mau bergaul sama sekali, hanya Ya, main game di dalam rumah. game. Ini ada beberapa jamaah yang mengalami salah satu famili keluarganya yang seperti itu, sehingga Ya, susah sekali untuk diajak. Nah, kita bagaimana nih Ustaz, pendekatan ya. kita untuk menangani hal Ya. semacam itu? Nih. Ya, ini hikikomori ini sudah saya pelajari dari tahun 2018 ya. Di Jepang tuh 2018 tuh komunitasnya udah 200.000 kalau nggak salah. Ya. Memang asal dari Jepang. Sekarang 1 juta, Ustaz. Sudah 1 juta ya. Sekarang udah 1 juta, mengerikan sekali. 1,5. Ya, jadi kita memang harus pahami hikikomori ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kebutuhan dasar anak yang tak terpenuhi dari orang tuanya. Kebutuhan dasar anak itu pertama kebutuhan dasar emosi. Itu yang mungkin dalam hal ini bonding dengan orang tua tidak kuat, khususnya dengan ibu di umur 0 sampai 7. Ini bisa dilalui oleh, maaf ya, tanpa maksud menyudutkan, kita harus fair ya. Satu, biasanya ibu-ibu bekerja yang dia dari awal menyusui, memberi susu tidak dengan menyusui. Kan beda ya, memberi susu itu botol, di memberi susu. Bondingnya nggak muncul, makanya tidak ada attachment. Nah, attachment yang tidak ada ini membuat anak itu mencari pelampiasannya lewat hal-hal yang dibutuhkan ketika dewasa. Itulah pelariannya. Jadi memang nanti hikikomori itu sendiri, terapi yang paling mudah itu adalah namanya parenting terapi, adalah memberikan treatment lewat bonding dan attachment. Karena kan kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Nah, perlu kita pahami adalah hikikomori ini kan ada beberapa jenjang, karena kan ketika dia sudah masuk ke tahapan edik atau candu, dia edik atau candu ini melalui 2 langkah yang selama ini nggak kita antisipasi. Karena kan medianya adalah media digital, semisal apa yang namanya gadget. Nah, gadget itu sendiri ada 3 langkah yang kita harus antisipasi. Pertama, penggunaan gadget itu secara normal disebut using. Use berarti sesuatu yang dipakai dan itu hakikatnya itu boleh. Artinya kita tidak anti teknologi. Dia memang. Nah, dari use itu masuklah ke tahapan yang kita kalau nggak antisipasi akan ke edik, dan edik ini sulit. Namanya misuse. Misuse itu adalah ketika anak memakai gadget di luar dari kebutuhan, bahkan menyalahgunakan. Contoh, lagi kuliah Zoom dengan karena sekarang masa pandemi, dia malah malah melihat akun lain, atau dia nggak mendengarkan dan menyimak, atau malah main game. Atau misalnya dia bilang mau main game dan itu kebutuhan anak yang normal, tapi melebihi waktu, itu namanya misuse. Harusnya 1/2 jam karena dibikin game-game itu memiliki daya challenge yang memberikan rangsangan untuk nagih atau candu, karena dopamin mereka berlimpah terus, maka akhirnya mereka melewati, itu namanya misuse. Nah, misuse itu terjadi karena faktor kebutuhan di dalam diri mereka tidak terpenuhi, karena mereka mengalami disebut blast. Blast inilah kondisi anak-anak yang rentan mengalami hikikomori. 1B, pertama bored. Anak-anak bosan. Ya, bosan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak itu akhirnya lari. Karena ortu tidak memberikan kebutuhan dasar anak, namanya entertain. Hiburan bagi anak itu ibarat makanan. Kalau nggak dikenyangkan dari kita, mereka cari sendiri. Makanya diantara keterampilan menjadi seorang ayah dan bunda itu dipraktekkan Rasul itu adalah mampu membuat anak-anak tuh nyaman dengan memberikan treatment hiburan. Rasul tuh kalau ketemu anak itu nggak banyak, bahkan nggak pernah nanya tugas. Nah, ini pola komunikasi kita yang diperbaiki kayak Rasul kepada para sahabat. Coba saya tantang Bapak Ibu semua sini, mungkin bisa cari riwayat. Rasul tuh kalau ketemu anak pernah nggak nanya gini, ya gulam as-sholaita, anak udah sholat apa belum? Wahai ya gulam, ya misalnya akal tak, kamu udah makan belum? Enggak. Rasul itu kalau ketemu anak, satu, selalu bertanya hobi. Seperti riwayatkan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bertemu dengan Abu Umair, salah satu anak yang lagi melihara burung pipit, dan Rasul tahu burung pipitnya namanya Nugair. Rasul nanya apa? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Abu Umair, burung pipitmu gimana? Anak itu lagi melihara ikan koi, tanya ikan koinya. Anak tuh lagi main apa? Tanya gitu.
Yang kedua adalah lagi main futsal, tanya futsal kamu tadi gimana. Yang kedua, Rasul kalau datang langsung nawarin untuk bermain. Dalam hadis lain sama riwayat Ahmad mengatakan Rasulullah mau bertemu dengan Bani Abbas. Yang Rasul lakukan enggak langsung, udah Rasul enggak, Rasul langsung berinisiatif. Ya gulam, man sabaqo ilayya falahu kada wa kada. Kata Rasul gitu. Siapa yang bisa dahulu aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Siap, lari dikejar sama anak-anak ini. Ketika Rasul lari, Rasul memelankan sengaja dikena punggungnya oleh anak tadi. Kena. Dan Rasulullah pun tersenyum dipeluk anak ini dikasih hadiah. Di sini dapat kita pelajaran. Salah satu yang butuhkan anak kalau sama orang tuanya bermain itu adalah togetherness, ada engage, ada keterikatan. Nah, banyak anak merasa bermain sama bapaknya tapi nggak ada terjadi ikatan karena ya, orang tua pengen menang gitu dan sebagainya. Jadi taklukkan boring mereka, bosan mereka. Yang kedua, L-nya lonely. Ya, anak-anak kita L-nya itu lonely. Mereka merasa kesepian. Mereka itu serumah tapi tak sejiwa. Di antara ciri anak-anak kesepian itu adalah karena kita yang jarang ngobrol, jarang meluangkan waktu tuh. Ingat, mendidik anak itu bukan memberikan waktu luang, tapi meluangkan waktu. Meluangkan waktu, bukan waktu luang. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, nah kita mengalami A-nya adalah afraid atau angry. Ya, afraid itu takut dan cemas dan juga marah. Itu disebabkan pola asuh kita yang membesarkan batang otak. Batang otak itu memberikan respon anak yang disebut otak reptil. Otak reptil itu yang dimulai dengan teriakan, kamu, atau ancaman. Makanya anak-anak diberi teriakan itu kan pelariannya itu adalah spontanitas ya. Ya. Yang berikutnya anak atau mengalami S ya, BLAS, S-nya ada stres. Ya, beban pendidikan di kita. Saya nggak tahu Jepang ya, tapi dulu tahun 2011 itu ada riset di Indonesia gini. Tas berat rata-rata tas anak SD di Jakarta itu 9 kilo. Ya, kalau di Jepang mungkin lebih ini ya. Tapi kan tingkat stres itu kalau di Indonesia itu 9 kilo berat. Itu semua pelajaran. Makanya kan saya waktu itu diundang sama teman-teman di Hiroshima. Kalau saya tempat ngobrol masa satu siapa, saya lupa rumah siapa gitu. Ternyata pelajaran tambah-tambahan di Jepang itu kelas 4, kelas 5 SD. Saya bilang ini anak memang terlalu ringan gitu ya. Tapi kan stresnya ini nanti sering usia adalah beban mental dengan tuntutan kamu harus jadi sosok memiliki penghasilan income sekian kan gitu ya. Yang terakhir tired itu lelah fisik ya, dipush. Jadi selesaikan dulu blastnya itu, berikan solusi atau blastnya itu, barulah kita akan mampu menarik dia dari hal-hal yang selama ini. Kalau istilahnya gini, ini rumusnya Ibnul Qayyim kalau ingin menterapi orang yang candu atau terjebak dalam sesuatu yang buruk. Misalnya gini, kalau orang bucin nih, istilah orang Jakarta tuh anak budak cinta ya, nggak bisa move on dari seseorang. Itu rumusnya kata Ibnul Qayyim, termasuk kalau anak udah terjebak hikikomori. Rumusnya adalah la tatruku syai'an illa bisyai'in. Seseorang nggak bisa meninggalkan sesuatu sebelum mendapatkan sesuatu penggantinya gitu. Berarti kalau kita ingin membuat anak-anak yang kena hikikomori ini kenali kebutuhan dia apa. Makanya alihkan sampai dia akhirnya bisa meninggalkan. Itu rumus terapinya. Tentu ini kajiannya panjang, tapi itu rumus dalam Islamnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Hamzah. Ini Pak Ustaz, bagaimana Islam menanggapi terkait dengan anak perempuan kalau pada saat dia ini masih tahap remaja itu harus selalu bersama dengan ayahnya. Kemudian seorang laki-laki harus selalu bersama dengan ibunya. Gimana cara Islam menanggapi itu, Pak Ustaz? Iya, baik ya. Nah itu pembahasan ini ada di kelas online yang kalau mau dibahas itu bisa lihat langsung ya. Tapi gini ya, kalau dibagi klasifikasinya kita akan mendapatkan tahapan-tahapan dalam Islam itu kan ada 3, 0 sampai 7 itu yang disebut tahapan
Yang kita kenal adalah pramumayyiz itu anak-anak butuh namanya tender love. Tender love itu kalau istilah syar'i namanya al-wadud. Karena tumbuh kembang anak secara positif itu dipengaruhi di umur 0 sampai 7. Nah, kebutuhan anak di umur ini itu sebenarnya sangat dominan dipengaruhi oleh ibu. Mau laki-laki mau perempuan dominan dipengaruhi oleh ibu. Maka anak di umur 0 sampai 7 sebenarnya itu harus ibunya lebih banyak dominan. Ayah ngapain? Ayah supporting ibu sebagai yang menyamankan ibu. Makanya di antara peran ayah itu adalah membahagiakan ibu seperti disebutkan surah Al-A'raf 58, wal baldu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar dari tanaman-tanaman yang baik. Tanah dimaksud di dalam ayat ini adalah ibu, dan keluar dari tanaman adalah anak-anak. Kalau anak-anak itu pengen baik, keluarkan dari ibu yang baik, dan ibu yang baik pengaruh dari rasa bahagia dari pasangannya. Itulah dari doa yang kita minta, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi kita minta pasangan kita dulu baru anak kita. Yang kedua, setelah 7 sampai 15 itulah fase disebut tough love. Yaitu anak-anak butuh cinta yang menguatkan, dan itu figur ayah. Mau laki-laki mau perempuan sama, bedanya di mana? Kalau di umur 7-19 ini laki-laki adalah fase di mana dia mendownload kelaki-lakian. Jadi dia tahu bagaimana jadi laki-laki dengan ayahnya. Itulah hikmah kenapa baginda Nabi akhirnya dikembalikan setelah disusui oleh Halimah. Kemudian dia harus diasuh oleh kakeknya dan juga pamannya, karena dia harus belajar mendownload kelaki-lakian. Jadi nggak bisa diceramahin. Jadi dia ngelihat bapaknya langsung. Nah, sementara perempuan di umur ini adalah diperkenalkan dunia. Jadi anak perempuan itu dunianya itu ada, disebut dunia internalnya itu, yang itu dunia di dalam rumahnya. Kemudian dia mengenal dunia di luar rumah dengan seleksi dari ayahnya. Makanya 7-15 ayahnya juga masuk di situ. Nah, 15 tahun ke atas adalah usia di mana anak-anak kita itu dalam hal ini sudah lepas, karena dia sudah punya komunitas yang ketiga yang disebut clique and crowd. Dari sisi syariat, kalau anak perempuan sudah dianjurkan untuk menikah karena dia diserahkan kepada laki-laki lain. Kalau dari sisi seorang laki-laki di umur ini dia sudah banyak beraktif di organisasi. Disitulah dia punya yang disebut significant others. Disitulah ada peran murabi, ada peran orang ketiga dan sebagainya. Jadi tugas kita adalah melengkapi kebutuhan anak. Jadi mau laki mau perempuan treatmentnya berbeda, tapi di jenjang usianya harus kita sepakati 0 sampai 7 ada kebutuhan akan ibunya, maka ibu jangan sampai banyak absen di umur-umur ini dalam sisi sentuhan dan pelukan, dan juga kasih bahasa cinta kepada anak laki dan perempuannya. Nah, 7 sampai 15 ayah yang maju selangkah selain ibu dalam rangka memberikan tough love ya. Bedanya adalah cinta ibu membuat anak selalu betah berada di rumah, cinta ayah membuat anak itu terpagari dari pengaruh buruk lingkungan luar. Itu disebut salah satu cinta ayah yang disebut tough love ya. Wallahu a'lam bishawab.